Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum memasuki materi, silahkan berdoa terlebih dahulu. Doa dipersilahkan. Doa selesai. Sebelum dimulai, hari ini saya akan mengabsen kalian yang ada di sini. Minal Difani hadir, Afidina Haji Bu. Dan sebelum memasuki materi, Ibu akan menjelaskan seperti pengertian belajar efektif dan metode belajar secara efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik yang saya cintai, yang saya banggakan. Ya, Gimana kabarnya hari ini? alhamdulillah baik. Untuk itu, sebelum hari ini materi dimulai, silahkan berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Pada hari ini, Ibu akan menjelaskan materi yaitu belajar secara efektif dan menjelaskan garis besarnya bagaimana cara belajar secara efektif. Jadi yang dimulai pada hari ini yaitu apa itu belajar secara efektif. Belajar efektif merupakan suatu cara belajar yang disesuaikan dengan kondisi individu yang sedang belajar, baik dari sisi pemilihan tempat, metode maupun penggunaan waktu, sehingga diperoleh hasil belajar yang diinginkan atau ditetapkan. Lalu ciri-ciri belajar secara efektif. Yang pertama yaitu mampu mengantarkan peserta didik atau individu mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Yang kedua, dapat memberi pengalaman belajar yang atraktif, melibatkan peserta didik atau individu secara aktif sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran. Lalu, faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu satu, mutu atau quality. Yang kedua, ketetapan atau appropriateness. Yang ketiga, intensif atau intensif. Yang keempat, waktu atau time. Yang berikutnya ada metode dalam pembelajaran. Ada berbagai metode dalam belajar yang bisa diterapkan seperti A. Demonstrasi, B. Diskusi, C. Eksperimen, D. Tanya jawab, E. Karya wisata. Tinggal pilih belajar yang Anda rasa paling tepat. Tinggal pilih belajar yang Anda paling tepat diterapkan supaya pembelajaran menjadi efektif. Selanjutnya itu cara belajar yang efektif yaitu satu, menentukan waktu yang tepat. Yang kedua, menentukan waktu yang tepat yaitu pilih waktu yang tepat. Umumnya belajar lebih menyenangkan apabila dilakukan pagi hari karena otak masih segar. Yang kedua, pilih tempat yang nyaman. Sebaliknya, pilih tempat yang sejuk sehingga materi yang dipelajari dapat masuk ke otak. Yang ketiga, pilih metode yang disukai dan disiplin. Metode yang banyak, oleh karena itu pilih metode yang benar-benar tepat dan menurut Anda itu efektif. Yang disiplin, terapkan secara disiplin dan teratur agar hasil yang dicapai optimal. Terus kesimpulan dari belajar efektif yaitu pembelajaran efektif adalah mempermudah peserta didik untuk mempelajari hal-hal yang bermanfaat, diantaranya seperti nilai, konsep, fakta, keterampilan, hingga bagaimana hidup secara
hasil belajar yang dikehendaki. Apakah ada pertanyaan adik-adik untuk siang hari ini? Apakah ada? Baru Mbak Ani, Mbak Novina, apakah ada? Silakan mau bertanya yang mana? Silakan Mbak. Bertanya di materi yang mana atau mana materi yang belum jelas nanti Ibu jelaskan secara kembali dan rinci. Silahkan Mbak Novina bertanya yang mana? Bagaimana cara kita membuat belajar biar efektif? Bagaimana cara kita membuat pembelajaran itu jadi efektif? Lanjut, ada apa lagi? Pertanyaan? Saya ingin bertanya. Dalam metode pembelajaran itu ada metode karya wisata. Nah, dalam metode karya wisata itu maksudnya bagaimana? Setelah belajar sama karya wisata, ini saya akan jelaskan yang cara belajar efektif ya, Mbak Virginia itu cara belajar yang efektif itu kan kita kan belajar kan bisa di pagi, siang dan malam. Nah, tapi di sini itu menentukan waktu yang tepat itu adalah waktu di pagi hari dikarenakan otak kita itu masih fresh. Yang kedua itu pilih tempat yang nyaman. Pilih tempat yang nyaman itu bisa di dalam kamar atau di ruang tamu, di tempat paling nyaman menurut Mbak Novina itu. Terus pilih metode yang disukai. Nah, Mbak Novina itu memilih metode apa? Kayak kita belajar, bisa kita belajar di mana gitu waktu tempat les. Memilih metode kayak metode sama, metode membaca atau metode menggambar. Dan disiplin. Disiplin itu berarti kita menerapkan itu secara disiplin, tepat waktu dan teratur agar hasilnya itu maksimal. Gimana Mbak Novina, apakah ada tambahan? Sekarang yang Mbak Rani itu karya wisata ya. Jadi yang belajar efektif karya wisata yaitu seperti Anda itu belajar di luar ruangan seperti kayak studi tour atau industri kunjungan di sebuah pabrik atau berkunjung di wisata-wisata tujuannya untuk pembelajaran di materinya. Apakah ada pertanyaan lagi? Terus? Gimana? Baru? Ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya tutup pembelajaran kali ini. Tapi sebelum ditutup, kita explaining dulu gimana? Silakan berdiri dulu ya teman-teman. Explainingnya yaitu yang ini loh, sama temennya. Ada ini ya. Sama temennya. Ini sama temennya. Ya.